Oke, berikutnya tentang gerak lurus berubah beraturan, ya, atau biasanya disingkat GLBB. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, yang berubah itu adalah kecepatannya. Nah, kenapa kecepatannya berubah? Kecepatannya berubah karena ada percepatan. Nah, percepatan itu bisa dua macam ya. Percepatan bisa positif, bisa negatif. Kalau percepatan positif berarti dipercepat. Kalau percepatannya negatif artinya nanti diperlambat. Nah, karena percepatannya tetap, kalau kita pindahin ke grafik ya, di grafik A-nya itu datar. Sehingga V-nya kalau ini kan positif, V-nya akan naik. Tapi kalau misalnya A-nya itu negatif, maka V-nya akan turun gitu. Oke. Nah, rumusnya kurang lebih begini. Ada 3 rumus yang tersedia. Yang pertama VT V0 plus AT. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A-nya percepatan, T-nya waktu. Gitu ya. Nah, rumus 1 biasanya dipakai kalau yang tersedia di soal itu nggak ada delta X atau nggak ada jarak. Ya. Nah, rumus kedua, delta X itu jaraknya sama dengan V0T kali setengah AT kuadrat. Sementara bisa diturunin, X delta X itu kan XT min X0 ya. Jadi X0 nya kita pindah ke kanan, jadi XT sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, XT itu posisi akhir. Kalau kita pakai di X berarti posisi ya, posisi akhir, X0 posisi awal. Nah, rumus kedua biasanya dipakai kalau nggak ada VT, nggak ada kecepatan akhir di datanya. Kemudian rumus ketiga, VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2A delta X, atau delta X-nya dibuka XT min X0. Nah, rumus ketiga dipakai kalau nggak ada waktu, nggak ada T. Jadi seperti itu, 3 rumus ini nanti akan saling melengkapi, tergantung soalnya ya. Kita lihat contohnya di soal yang pertama. Ada sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam. Nah, ini ada kata-kata dari keadaan diam ya. Kalau awalnya diam, berarti V0-nya 0. Setelah 5 detik, T-nya 5, V-nya menjadi 4. Berarti ini V akhir nih, VT. Terus dia tanya A-nya berapa. Nah, di sini kan tidak ada, yang nggak ada itu delta X ya. Berarti kita pakai rumus 1. Kita pakai rumus 1. VT V0 tambah A kali T. VT-nya ada 4, V0-nya ada 0, A-nya kita nggak tahu, T-nya 5. Dari sini kita dapat A-nya 0,8 meter per second kuadrat. Oke, contoh lagi yang kedua. Ada sebuah kelereng mula-mula dari keadaan diam, berarti keadaan diam lagi ya, V0-nya 0. Kemudian didorong sehingga mengalami percepatan. Dia udah kasih tahu percepatannya. A-nya 2. Tentukan kecepatan kelereng setelah 4 detik. Kecepatan kelereng setelah 4 detik itu berarti kecepatan akhir ya, pengertiannya ya. Kecepatan di kondisi akhir, VT. VT-nya berapa? Masih sama, tidak ada delta X sama sekali, berarti pakai rumusnya masih sama. VT V0 plus AT. Jadi 0 tambah 2 kali 4, 8. Oke, lanjut. Yang ketiga. Pada awalnya Pak Indro mengendarai mobil dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti V0 lagi ya. Nah, kemudian direm hingga mengalami perlambatan 10 meter per second kuadrat. Perlambatan itu meskipun dia nggak bilang, kamu harus tulis sendiri. A-nya itu minus. Gitu. Berapakah jarak yang ditempuh? Nah, jarak itu delta X
sampai berhenti. Berhenti itu berarti VT-nya 0. Nah, di sini tidak ada waktu ya, nggak ada waktu berapa detiknya. Kalau nggak ada waktu, kita pakai rumus 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. VT kuadratnya 0, V0-nya 20, 2 kali min 10 kali delta X. Jadi 0 sama dengan 400 min 20 delta X. 20 delta X sama dengan 400, 0-nya coret, delta X-nya dapat 20 meter. Pakai rumus 3. Tadi yang pertama sama kedua rumus 1. Oke, contoh lain. Nah, sekarang ini udah dalam grafik. Berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Bagaimana cara kita menganalisa grafik? Berdasarkan grafik tersebut, yang pertama hitung berapa kecepatan awal V0, berapakah percepatannya A, berapakah kecepatan benda setelah 20 detik pertama VT, kemudian jaraknya delta X ya. Nah, saya jelasin satu persatu ya. Yang pertama kecepatan awal. Kecepatan awal itu kita bisa lihat dari grafiknya. Awal itu berarti detik ke 0. Detik ke 0 di sini kecepatan awalnya 20. Jadi V0-nya 20 meter per second. Kemudian yang B, percepatan gerak benda. Nah, kita bisa lihat di grafik ini ya. Di sini berarti udah ada V0, udah ada VT. V0-nya 20. VT-nya itu 70. Akhirnya ya, kecepatan akhirnya 70. Dalam waktu dari 0 sampai 40. Jadi T-nya 40 detik. Nah, dari 3 yang diketahui ini kita bisa pakai rumus 1. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 70, V0-nya 20. A-nya kita nggak tahu. T-nya selama 40 detik. 20-nya kalau pindah ke kiri berarti 50 sama dengan 40A. A-nya 1,25 meter per second kuadrat. Oke, lalu yang C, kecepatan benda setelah 20 detik pertama. Jadi yang C itu kalau kita pakai data lagi, data awalnya ya, V0-nya 0, VT-nya ditanya lagi, tapi detiknya cuma 20, bukan 40. Nah, pakai rumus yang sama. VT sama dengan V0 plus AT. A-nya itu udah dapat dari sini, kita tinggal pakai ya. Dari yang B. Jadi VT-nya kita mau cari, V0-nya 0. V0-nya 20 ya. Bukan 0. A-nya 1,25 kali 20. Dari sini kita dapat VT-nya. 45 meter per second. Oke. Nah, yang D, jarak yang ditempuh selama 40 detik pertama berarti delta X ya. Delta X sampai 40 detik itu berarti data kita yang ini nih. A-nya pakai yang ini tetap. Ya. Delta X kalau kita pakai rumus V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya kita tahu 20. 20 kali detiknya 40 detik tambah setengah kali A, A-nya 1,25 kali T kuadrat. T-nya 40 ya, masuk lagi. Nah, dari sini kita dapat hasilnya 1.800 meter. Nah, ini contoh soal yang agak lengkap dan dibarengin sama gambar grafik ya. Nah, oh ya, satu lagi tips. Delta X sampai detik ke-40 jarak. Jarak bisa juga kalau grafik VT, jarak itu adalah luas di bawah grafik. Ya, jadi kalau grafiknya seperti ini, kita bisa juga bikin cari luas di bawahnya. Nah, sampai sini. Jadi nanti akan membentuk trapesium ya. Trapesium siku-siku. Sisi ininya 20, sisi sejajarnya 20 sama 70. Kemudian tingginya 40.
Nah, bisa buat luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi setengah jumlah sisi sejajarnya yang ini ya, 20 sama 70. 20 tambah 70, tingginya yang 40. Dari sini kita dapat 90 kali 20, 1800 meter. Gitu. Oke, kita coba lagi soal selanjutnya, masih tentang grafik nih. Informasi dari grafik seperti ini, kemudian yang ditanya jarak tempuh mobil delta X ya. Tapi dia cuma mau dari detik kedua sampai detik kelima. Detik kedua itu di sini, detik kelima itu di sini. Jadi yang kita butuhin cuman grafik yang ini aja. Detik kedua sampai detik kelima ya. Nah, itu kalau diarsir berarti yang ini. Gitu. Nah, ini kita bisa bagi dua. Yang pertama trapesium. Trapesium ungu. Yang kedua juga trapesium. Jadi sama-sama trapesium ya. Jadi jaraknya itu luas trapesium ungu tambah luas trapesium merah. Nah, trapesium ungu dulu, setengah kali jumlah sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya ungu, yang ini 30, yang ini 50. Kali tingginya. Tingginya dari 2 ke 4. 2 ke 4 berarti tingginya 2. Sementara yang merah, setengah kali sisi sejajarnya, yang sisi kiri 50, yang sisi kanan 20. Kali tingginya 1. Nah, kita hitung. Yang ini 80 tambah 70 bagi 2. 35. 115 meter. Gitu. Oke, contoh lain. Ada dua kendaraan A dan B berada pada jalan. Nah, ini contoh-contoh soal yang udah masuk ke dua kendaraan ya. Ada dua kendaraan A dan B berada pada jalan lurus 350 meter satu sama lain. Kendaraan A bergerak tanpa kecepatan awal tapi pada percepatannya. Pada saat kendaraan A bergerak, B juga bergerak menuju A. Berarti ini jelas ada dua kendaraan yang saling berhadapan ya. A sama B. Jaraknya 350 meter. Saling berhadapan, yang si A datanya dia tidak punya kecepatan awal. Berarti si A ini V0-nya A itu 0. Tapi dia punya percepatan 5. Sementara B bergerak ke kiri tapi dengan kecepatan tetap. VB-nya tetap yaitu min 10. Saya pasang min karena arahnya ke arah kiri ya, melawan yang A. Yang A positif. Kemudian saat mereka berpapasan, berapa jarak yang ditempuh? Berpapasan itu berarti lagi-lagi ketemu di sinilah somewhere. Ya, jadi berpapasan. Konsep mikirnya sama seperti yang waktu GLB. Berpapasan itu artinya posisi akhir sama. Jadi XT-nya A sama dengan XT-nya B. Cuman karena di sini si A-nya ini GLBB, berarti kita bukanya X0 tambah V0A kali T tambah setengah AT kuadrat. Gitu. Yang B karena yang B ini GLB, berarti X0B tambah VB kali T. Jadi rumusnya berbeda antara yang kiri sama yang kanan. Oke. Nah, kita lihat cara masukin datanya ya. Untuk yang A, X0-nya kan dia di sebelah yang paling kiri, berarti itu 0. Sementara yang B ada di kanan, sejauh 350, berarti posisinya B ada di 350, posisi awalnya B. Oke. Terus yang V0A, V0A-nya 0. Kali T kita nggak tahu. Setengah kali A, A-nya 5.
kali T kuadrat. Sementara yang sisi kanan tambah VB kali T. VB-nya minus 10. Nah, gini persamaannya. Sebelah kiri tinggal 5/2 T kuadrat sama dengan 350 min 10T. Supaya nggak ada pecahan ya, kita kali 2. Berarti 5T kuadrat sama dengan 700 dikurang 20T. Kita pindah ke kiri. 5T kuadrat tambah 20T min 700. Supaya gampang faktorinnya, kita bagi 5 ya. T kuadrat tambah 4T min 700 bagi 5. 140. Nah, ini kita faktorin aja. Berapa kali berapa? Yang hasil kalinya 140, min 140, tapi jumlahnya 4. Ini jelas plus 14 sama min 10. Jadi T-nya dapat min 14 sama 10 detik. Kita ambil yang positif, karena waktu nggak mungkin negatif. Gitu. Nah, itu jarak yang ditempuh. Nah, supaya kita tahu jaraknya si A berapa, berarti kita lihat si A-nya kan maju ke sini. Kita harus tahu posisi akhirnya A berapa. Nah, karena kita mau cari yang A, ini si T-nya kita masukin ke sisi yang A nih. Persamaannya yang A kan ini. Nah, jadi XT-nya A ada di 0 tambah 0 tambah setengah kali 5 kali 10 kuadrat. Jadi 2,5 kali 100, 250 meter. Jadi si A sudah menempuh, delta X-nya A sudah menempuh 250 meter. Gitu. Oke, ini contoh-contoh soal yang udah berpapasan. Berikutnya. Nah, ini contoh lain. Cuman kali ini dikasih tahunya grafiknya dia. Ada grafik benda P sama benda Q. Kalau kedua benda bergerak dari tempat dan waktu yang sama, maka yang A dulu ya. Sebenarnya dari data ini kamu bisa punya 2 data dulu ya. Pertama si P. Untuk yang P, lihat P itu awalnya di 0. Berarti si P itu V0-nya 0. Akhirnya kita tahu di sini V-nya akhirnya 15. VT-nya 15. Tapi detiknya 10. Sementara si Q V0-nya 10. VT-nya 15. T-nya juga 10 detik. Nah, datanya begitu. Nah, dari 2 data ini kita cari dulu yang A. Yang A, dia tanya berapakah percepatannya. Lagi-lagi pakai rumus kalau datanya seperti ini ya. VT, V0 sama T tidak ada delta X, berarti kita pakai rumus yang ke-1. VT, V0 plus AT. VT-nya 15, V0-nya 0, A-nya kita nggak tahu, T-nya 10. Nah, untuk yang merah, si P, A-nya itu 1,5 meter per second kuadrat. Sementara untuk yang biru, VT-nya 15, V0-nya 10, T-nya juga 10. Dari sini kita dapat 5 ya, sama dengan A kali 10, A-nya 0,5 meter per second kuadrat. Nah, ini A-nya P, yang ini A-nya Q. Oke, nah yang B, kapan kedua benda akan bertemu? Lagi-lagi cara pikirnya sama, setiap bertemu itu ada di posisi yang sama. Posisinya sama. Jadi XT-nya P sama dengan XT-nya Q. Kalau kita buka, X0P tambah V0P kali T tambah setengah AT kuadrat. Yang ini X0Q tambah V0Q kali T tambah setengah AT kuadrat. A-nya masing-masing beda ya. Jangan disamain. Nah, X0-nya dia bilang bergerak dari tempat dan waktu yang sama. X0-nya berarti 0, dua-duanya. V0-nya P, si P itu awalnya 0 kali T. A-nya 1,5 masuk. Sementara yang Q, V0 awalnya 10 tambah 10
kali T tambah setengah, AQ-nya setengah juga, T kuadrat. Nah, dari sini sebelah kiri kita punya 1/2 bagi 2, itu 3/4. 3/4 Q, 3/4 T kuadrat, sama dengan 10T tambah 1/4 T kuadrat. Nah, T kuadratnya pindah ke kiri, berarti jadi ini pindah ke kiri ya. 3/4 dikurang 1/4 jadi setengah. Setengah T kuadrat min 10T sama dengan 0. Semuanya pindah ke kiri. Kita bisa faktorin T-nya. Berarti sisanya setengah T min 10. Jadi T-nya bisa 0 atau setengah T min 10 sama dengan 0. T-nya 20. Jadi bisa detik ke 0 mereka bertemu ya, karena itu awalnya ya. Dan detik ke 20. Jadi mereka akan bertemu lagi tersusul pada detik ke 20. Itu jawaban yang kapan. Gitu kira-kira soal-soal GLBB, semoga lebih jelas. Terima kasih.